Saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam 2 menit menyiram iman. Bagaimana kabar saudara hari ini? Apakah saudara sedang dirundung masalah? Ada pergumulan, mengalami kedukaan, himpitan dari kiri dan kanan? Atau saat ini boleh dibilang saudara sedang berada dalam lembah kekelaman dan sepertinya tidak melihat ada jalan keluar? Mungkin saudara berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa harus saya yang mengalami, sementara orang lain tidak? Sepertinya Tuhan tidak kunjung menolong, dan saudara merasa sendirian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang Kristen pasti ada kalanya Tuhan mengizinkan memasuki situasi yang tadi saya sebutkan. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong, bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara, tetapi hal itu terjadi agar kita bisa memahami arti salib Kristus. Hal-hal yang tidak enak bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kalau saudara membaca Injil, Tuhan Yesus pun mengalami banyak hal yang tidak mengenakan dari sejak ia lahir sampai dewasa. Dan ketika ia harus mati pun dalam situasi yang pasti tidak enak. Ia harus mati sebagai orang hukuman, padahal ia tidak bersalah sedikit pun. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, di sana tertulis, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus selalu ingat Tuhan Yesus saat ia hidup di dunia, dengan tekun artinya tidak ada alasan ia untuk lari dari panggilan Bapa untuk menjadi juru selamat bagi orang percaya. Ada 2 teladan yang Tuhan Yesus berikan. Yang pertama adalah dalam kemanusiaannya ia pun turut merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan agar kita juga harus ikut bertekun dalam melewati setiap musim kehidupan yang harus kita jalani. Karena di balik itu semua ada janji Tuhan, yaitu bagi setiap kita yang tekun dan sungguh-sungguh mengasihi Dia, yaitu mahkota kehidupan. Teladan yang kedua, saat hal-hal yang tidak mengenakan terjadi, janganlah kita menjadi lemah, janganlah bertanya-tanya sampai kapan Tuhan. Jadi tidak bergairah dalam hidup, bahkan serasa ingin mengakhiri hidup. Kalau saudara sudah berpikir demikian, ingatlah, artinya saudara akan kehilangan anugerah, kehilangan kasih karunia Bapa. Artinya tidak ada mahkota yang akan dijanjikan buat saudara. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ketika salib yang harus dipikul di jalan Via Dolorosa dengan cucuran darah, tidak melemahkan atau mematahkan semangat Tuhan Yesus untuk menebus dosa saudara dan saya. Sampai ketika di atas kayu salib tergantung selama 3 jam, baru ia berkata, sudah selesai. Pada akhirnya setiap pergumulan, setiap masalah kita, pasti ada satu titik di mana Tuhan akan berkata, sudah selesai. Selamat beristirahat, salam damai, Tuhan Yesus memberkati.